Oke, Mas Renaldi. Ya. Oh, rumah pompa. Mas ini kan dapat program PAM sih Mas ya? Ya, kondisi Mas. Sistem pengairannya Mas, kan ada yang gravitasi. Ini terlihat bagi kita Mas dari bawah ke atas memakai tenaga pompa. Iya, betul. Yang pertanyaannya tuh Mas, enggak tekor Mas kira-kira memakai pompa seperti ini? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Nono. Jadi saya Ya. terangkan di sini. Kebetulan karena di daerah kami ini sumber gravitasi itu memang terlalu minim, jadi Ya. alternatifnya memang kita memakai pompanisasi. Pompanisasi yang kita pakai sekarang ini kebetulan jarak dari ground cap ke reservoir kita itu sekitar 350 meter dengan headnya 40 meteran. 40 Jadi meter ya, dengan Mas, ya? 40 meter headnya, kemudian kita cari aplikasi pompa yang paling cocok, makanya kita tempat pilihan kita sampai kepada pompa multistek. Pompa multistek ini kebetulan mereknya Leo sih. Multistek ini mampu menaikkan air dengan kapasitasnya itu 3 liter per detiknya sejarak 350 meter itu dengan head 40 meter. Iya. Dan setelah kita uji coba dengan penggunaan listrik dari PLN itu bisa mencapai dalam 15 kubik air itu hanya menghabiskan 2 kilowatt listrik. Artinya 15 kubik air yang dinaikkan itu hanya sekitar Rp3.000 maksimal, itu udah termasuk biaya perawatan pompa itu. Kalau kita hitung hanya sekitar 3.000 kurang itu kalau di listrik. Karena memang ini pompa listrik ini satu fase. Memang dia butuh daya awal itu daya 4.400 ini, 4.400, tapi ya untuk penggunaannya cuman dia sangat minim gitu. Nah, ini nanti kalau setelah ini bisa kita lihat di reservoir bagaimana sih debit air yang dihasilkan oleh pompa. Iya. Sistem pembagiannya Mas, Iya. ada kak pagi sini, siang atau malam gimana? Kebetulan dengan kapasitas yang sekarang ini kita terkendala dengan kapasitas sumber air atau brown cap yang kita miliki. Brown cap ini karena mampu menghasilkan air baru 15 kubik itu per 12 jam. Jadi dengan kapasitas reservoir mencapai 50 kubik, Iya. itu di sana memang terjadi pembagian nanti dalam distribusi ke masyarakat. Karena kalau langsung sekali lepas dengan 50 kubik itu tidak cukup. Artinya kita bagi hasil, ada yang satu jalur, ada kita punya 3 jalur dari reservoir. Bergilir gitu ya? Bergilir jadinya, Oh, karena iya. memang kondisi air yang kayak gitu. Oh gitu ya. Ini mereknya apa Mas? Jadi masalah gini Mas, Iya, sebentar ya. Kawan-kawan di luar sana kan banyak yang mengeluh masalah pompa. Kadang-kadang pengeluarannya sampai 500.000, bahkan ada yang 1,5 juta. Iya. Nah ini saya lihat pompa Mas ini bisa menghasilkan cuma sekian tadi itu Rp3.000. Atau diceritakan Mas apa merek pompanya ya? Nah, coba Mas. Kebetulan berdasarkan pemilihan waktu itu dengan kondisi kita, itu sebetulnya banyak pilihan sih multistek ini. Bahkan ada yang kapasitasnya lebih tinggi lagi dari ini. Kebetulan kita sesuai dengan kondisi pendanaan kita waktu itu. Ya. Kita memang pilihannya jatuh ke Leo ya, karena Leo ini teknologinya teknologi Iran sebetulnya. Ya. Ini pun satu fase dengan input dan outputnya 1,5 inci sebetulnya. Iya. Dengan 1,5 inci. Dan headnya setelah kita lihat spesifikasinya mencapai 176 meter sebetulnya maksimal. Iya, maksimalnya dia. Artinya kalau ketinggian 100 meter kita angkat dengan jarak yang tidak Masih tertentu, terjangkau. Masih terjangkau gitu. Oh gitu ya Mas. Ini udah berdasarkan pemilihan merek pompanya, memang kebetulan ini lah yang Yang terbaik menurut Mas ya. bukan terbaik sih, memang kondisi Memang bawah baik, yang sesuai iya. dengan budget lah. Ya. Ini sistem sumur bor atau sumuran Mas? Kebetulan ini adalah sumur, bukan sumur bor, karena di sini ada historisnya. Memang sumur yang ada di sini ini adalah sumur pertama sekali, sumber air pertama yang masyarakat pertama sekali ke sini itu buat sumur di sini. Artinya sebetulnya kapasitasnya sumur resap sebetulnya, tapi dengan mata airnya insya Allah nggak putus-putus lah, walaupun musim panas masih bisa menghasilkan air seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Itu yang kita manfaatkan untuk Ya, masyarakat ya Mas ya. bermanfaat. Apalagi kalau sumber airnya sumber air yang tetap gitu dengan debit yang tinggi, wah luar biasa mungkin. Mas. Mas sebagai ketua KPP SPAN di sini, Iya. untuk pesan untuk masyarakat gimana? Misalnya ini satu contoh ya, air KPP SPAN ini ada yang mengeluh dah begini atau begitu.
Saya pesan kepada masyarakat terutama pengguna KP Spam, Ya. pengguna air pam Simas gitu di sekitar lingkungan. Pertama, efisiensi dan efektivitaslah memanfaatkan air sebaik-baiknya. Ya. Artinya jangan sampai gara-gara satu atau dua orang sementara Yang masyarakat lain. lain ada keluhan. Keluhan itu terjadi biasanya karena debit air yang pas-pasan. Ternyata masyarakat yang berada di tempat yang lebih rendah itu melakukan penggunaan air tanpa kontrol, akhirnya akan merugikan masyarakat di tempat yang lebih tingginya itu. Masalah iuran mas, Masalah iuran sampai ini untuk pesan ke masyarakat mas. Ya, sampai sekarang kita belum menetapkan iuran baru sih dengan adanya pompanisasi. Oh, Biasanya kita menggunakan menetapkan iuran ke masyarakat itu tentunya berdasarkan rapat. Kita menghitung biaya operasional, Ya. menghitung biaya maintenance, kemudian baru kita dapatkan iuran. Biasanya kami di sini sekitar 20.000 per bulan. oh. Oke mas, terima kasih infonya. Lain kali kita ketemu lagi dan mas siap-siap saja. Mungkin suatu saat nanti rekan-rekan yang ada kendala masalah pompa ini akan saya bawa kembali. Mas siap kan? Siap, siap. Oke, Kami Mas. siap. Terima kami kasih, siap. Mas. Ya, terima Ya. Sama-sama.